Halo, kembali kita bertemu dalam English Phonology. Saya Todo Sibuya dan hari ini, pada episode ini, kita akan membahas vowels. Kembali ke unit 3 dari buku teks yang kita pakai di dalam kelas. Pada episode sebelumnya saya sengaja membahas konsonan karena pembahasan konsonan dan mempelajarinya lebih mudah daripada pembahasan vowels. Sekarang kita masuk ke bagian speech sounds yang agak sulit untuk dipelajari bagi non-native speakers seperti kita. Secara umum ada 15 jenis vowels dalam American English. Namun, menurut General American Pronunciation, hanya 13 vowels yang dipakai. Ke-13 vowels ini didefinisikan menggunakan 3 dimensi, yaitu height, frontness, and rounding. Seperti yang saya sudah jelaskan di episode sebelumnya, pada pembahasan unit 2, yang dimaksud dengan height, frontness, and rounding adalah lidah dan bibir. Posisi lidah dan posisi bibir. Mari physical dimension. Vowel height is affected by both the position of the mandible, open or close, and the vertical position of the tongue. Maaf, itu salah ketik, harusnya tongue, T. Low or high. Jadi, ketinggian vowel dipengaruhi dari posisi lidah, dan bukaan pada oral cavity. Jadi, low or high, maksudnya lidahnya itu naik atau turun, atau rendah, sementara open or close itu bukaan mulutnya. Nah, ada 4 variation used to define vowel height. 4 variasi yang dipakai untuk mendefinisikan vowel height, yaitu open mid, close mid, dan close. Pengertiannya di sini adalah kalau open, mulutnya terbuka lebar, tapi tidak membulat. Seperti mengucapkan huruf A. Mulutnya membuka lebar, namun tidak membulat. Kemudian ada open mid. Open mid berarti mulut terbuka, tapi tidak terlalu lebar. Jadi seperti E. Kemudian ada close mid, di mana mulut sudah hampir tertutup. Dan yang terakhir close. Nah, close di sini pengertiannya bukan berarti bibir itu betul-betul tertutup rapat. Hanya terbuka sedikit, namun melebar. Contoh saat mengucapkan huruf I. Saat kita mengucapkan huruf I, bibir kita melebar. Mulut maksudnya, mulut melebar. I. Nah, open, depressed position of the mandible with low position of the tongue. Contohnya seperti A. Jadi saat kita mengucapkan vowel A, mulut terbuka lebar, sementara lidah berada dalam posisi yang rendah. Open mid, a partial depressed position of the mandible with the tongue position located halfway between the palatal area and the floor of the mouth. Jadi, mulut terbuka lebar, namun lebarnya agak berkurang, dan posisi lidah sedikit naik, tidak sampai menyentuh palatal, tapi juga tidak terlalu rendah. Jadi seperti E, A, O. Seterusnya ada close mid. Close mid berarti close mandibular position with the tongue position that is located halfway between the palatal area and the floor of the mouth. Jadi pada saat close mid, mulut hampir menutup, namun lidah dalam posisi di tengah-tengah, ketinggiannya di tengah-tengah, tidak sampai menyentuh palatal, tapi juga tidak berada di floor of the mouth. Seperti E, O. Dan yang terakhir, close. A close use a close mandibular position and high tongue position, I, U. Jadi pada posisi close, bibir tidak
mulut tidak tertutup rapat sekali, namun melebar. Dan posisi lidah sedikit naik ke atas. I, U. Nah, frontness ini berarti apakah suara itu diproduksi di bagian depan mulut atau di bagian belakang mulut. Bunyi vowel yang tercipta di belakang mulut itu adalah U, U, O, O, A, A. Kemudian central adalah bunyi vowel yang tercipta di mana lidah berada pada posisi netral di oral cavity. Itu berarti lidah itu tidak terlalu naik dan tidak terlalu rendah. Ini yang disebut sebagai schwa. Jadi kalau dalam fonetik ini dibaca sebagai schwa, terbalik. Untung bagi orang Indonesia kita sudah mengenal lemah. Jadi ada kuat, ada lemah, Nah, buat orang Jawa ini sudah biasa kita gunakan Dan yang terakhir adalah front. Front adalah bunyi yang tercipta di ujung lidah dalam posisi yang bervariasi. Seperti I, e, e. Yang terakhir adalah rounding. Rounding adalah bentuk bibir saat vowel diproduksi. Rounded berarti bibir berada dalam posisi mengerucut. Mulut terbuka, tetapi bibir itu mengerucut, membulat. Seperti saat Anda mengucapkan U, O, O. Bibir itu mengerucut, namun mulut terbuka lebar. Sementara unrounded itu berarti the lips to be spread and the corners of the mouth retracted. Berarti bibir itu membuka lebar dan sudut bibir tertarik ke belakang. Saat Anda mengucapkan I, e, a. Dalam posisi unrounded, bibir kita terbuka melebar. Saat saya membahas chapter 2, saya menampilkan vowel diagram. Diagram vowel menunjukkan posisi lidah saat vowel-vowel dalam bahasa Inggris itu dibunyikan. Nah, diagramnya itu memang terkesan unik dan itu yang disebut sebagai quadrilateral space. Nah, vowel spaces itu terkait dengan posisi lidah, bibir, mandible, oral cavity size, dan aspek akustik. Namun perlu Anda ketahui bahwa posisi vowel dalam tabel itu tidak absolut. Nah, ini berarti pengucapan vowel dalam bahasa Inggris rumusnya tidak semudah seperti pengucapan konsonan. Itu sebabnya ketika saya membahas English sounds, saya memulai dari konsonan karena dalam pengucapan konsonan tekniknya lebih jelas, lebih definitif. Namun dalam hal vowel ini yang kerumitannya adalah kita bisa mempelajari cara pengucapan vowel yang benar dengan melihat bentuk mulut, bentuk bibir. Tapi kalau kita bicara tentang posisi lidah, di sini kesulitannya. Kita tidak bisa mengetahui persis seperti apa posisi lidah kita. Karena itu ada di dalam mulut. Walaupun saudara berlatih di depan cermin, tetap akan sulit. Akan tunjukkan diagram vowel dalam posisi front dan back. Di sebelah kiri Anda melihat vowel yang tercipta dalam posisi front. I, A. Kemudian sebelah kanan adalah vowel yang tercipta di bagian belakang lidah, yaitu U, O, A. Nah, Anda bisa lihat saat saya mengucapkan
U, posisi lidah terangkat. Tapi saat saya mengucapkan A, lidah itu turun ke bawah. Atau saat mengucapkan I, Anda bisa merasakan bahwa lidah itu bergerak ke atas, hampir menyentuh rongga atap mulut. Tapi saat mengucapkan A, Anda bisa merasakan lidah itu berada dalam posisi beristirahat di dasar mulut. Nah, posisi lidah dalam pengucapan vowel sudah pernah diteliti. Pencetusnya adalah Profesor Daniel Jones dari Amerika. Pada tahun 60-an, Profesor Daniel Jones melakukan eksperimen di mana dia meletakkan pelat aluminium di lidahnya. Kemudian dia sengaja meminta seseorang memotret rahangnya dengan menggunakan kamera X-ray untuk menunjukkan posisi lidah yang sesungguhnya ketika mengucapkan vowel. Anda bisa lihat foto itu. Ya, jadi yang tampil di slide ini adalah contoh real, bukan contoh, tapi kenyataan yang terjadi ketika posisi lidah di dalam rahang saat mengucapkan vowel. Nah, Anda bisa perhatikan yang ada garis-garis terputus itu adalah pelat aluminium yang sengaja diletakkan di dalam lidah Profesor Daniel Jones. Nah, jadi saat dia mengucapkan huruf I, bunyi I, Anda bisa lihat lidahnya memang terangkat ke atas. Tapi saat dia mengucapkan A, kiri bawah, lidahnya hampir rata. Tapi ketika dia mengucapkan bunyi A, Anda bisa lihat lidahnya sangat rata sekali, ya, berada dalam posisi resting, beristirahat. Sama sekali tidak ada yang naik ke atas. Ya. Jadi foto eksperimen, foto X-ray yang dibuat oleh Profesor Daniel Jones ini sangat membantu kita dalam mempelajari teknik pengucapan vowel dalam bahasa Inggris. Lantas adalah juga pembahasan, ya, selain height, frontness, dan round, ada juga yang terkait dengan tense dan lax. Tense dan lax. Tense itu berarti ada pengetatan otot saat memproduksi suara-suara vowel tertentu. Dan biasanya vowel ini diucapkan dengan durasi yang panjang. Contoh, I, E, U, O. Ini adalah vowel yang diucapkan lebih panjang sehingga otot-otot produksi suara seperti lidah, bibir itu sedikit lebih tegang. Sementara untuk lax adalah vowels yang diproduksi tanpa adanya pengetatan otot. Jadi otot-otot seperti lidah, bibir, mulut itu tidak terlalu tegang dan cenderung dalam posisi santai. Nah, karena posisinya santai, maka durasi pengucapannya pendek. Seperti I, E, U, A. Anda juga akan mempelajari tentang open close syllable. Open syllable adalah syllable yang berakhiran dengan tense vowel atau diphthong. Kita akan belajar mengenai diphthong nanti sesudah pembahasan vowel. Kemudian ada juga close syllable. Ini maksudnya adalah syllable yang berakhiran dengan suara konsonan. Dan terakhir adalah vowel length. Vowel duration varies depending on the phonemes in the adjacent position to the given vowel and dialectal variation. Long vowels secara alamiah adalah I, O, A. Terima kasih Anda mengikuti pembahasan saya mengenai vowel. Kita akan belajar lebih lanjut mengenai hal ini dalam episode berikutnya. Dan sambil
Menunggu episode tersebut, Anda bisa membaca kembali pembahasan di buku, serta mencari informasi-informasi terkait lainnya di internet. Terima kasih, dan sampai jumpa pada episode berikutnya.